Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Reni Astuti SPD, tempat mengajar di SDN 12 HUU. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062082542. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja pada materi Kitab-Kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah kelas 4 di SDN 12 HUU. Ini formulir saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya maju di depan kelas untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya hari ini ya. Hari ini siapa saja yang sudah masuk sekolah? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Iya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, Indonesia rahmatnya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan melakukan ice breaking tapu konsentrasi. Tapu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Adapun kesepakatan kelas kita hari ini, yaitu ketika guru sedang menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Dengarkan dengan baik dan fokus. Tidak berbicara sendiri atau bermain. Catat hal-hal penting. Tunjukkan sikap sopan dan menghargai guru. Oke. Ketika guru sedang bertanya, ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Maka kami terus menjawab. Jawab dengan sopan dan percaya diri. Jika belum tahu jawabannya, dengarkan dengan baik. Tidak menyala saat orang lain berbicara. Sekarang Ibu akan bertanya ya. Pernahkah kamu berpikir
dunia akan menjadi kacau, akan banyak pertengkaran, kejahatan, dan ketidakadilan. Karena setiap orang merasa tindakannya sendiri yang paling benar, tidak akan ada kedamaian dan kehidupan menjadi tidak teratur. Ibu akan melanjutkan pertanyaannya untuk asesmen awal ya. Apa kamu tahu apa itu kitab suci? Ya, Bu. Kitab suci adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Coba sebutkan nama nabi yang kamu kenal. Silakan. Beberapa nabi yang dikenal antara lain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, Ibu mau tanya, kalau Nabi Adam itu nabi keberapa? Pertama. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi terakhir atau rasul terakhir? Nabi yang ke-25 atau rasul yang ke-25? Apakah kamu pernah mendengar tentang kitab Zabur atau Taurat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, pernah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, sedangkan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi umatnya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, lewat tayangan video peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul dengan benar. Melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab dan rasul yang menerima wahyu dengan benar. Lewat tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul sebagai bagian dari rukun iman dengan benar. Sudah paham ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham? Ya. Untuk lebih pahamnya lagi, sekarang kita akan menonton video materi kita hari ini ya. Silakan perhatikan dengan baik, disimak dengan baik ya. Kitab-kitab dan Rasul Allah disusun oleh Lady Astuti. Pengertian Kitab Allah dan Rasul Allah. Kitab Allah adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Sedangkan pengertian Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan bertugas menyampaikan serta mencontohkan ajaran dari kitab tersebut kepada umatnya. Kitab Allah yang wajib diimani. Dalam Islam ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Berikut adalah daftar kitab nama Nabi penerima dan isi ajarannya. Kitab Taurat penerima Nabi Musa alaihi wasallam, sedangkan isi pokok hukum-hukum dan perintah Allah untuk Bani Israel. Kitab Zabur penerima Nabi Daud alaihi wasallam, sedangkan isi pokok doa, pujian kepada Allah dan nasihat moral. Kitab Injil penerima Nabi Isa alaihi wasallam, sedangkan isi pokok ajaran kasih sayang, kesederhanaan dan keimanan. Kitab Al-Quran penerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan isi pokok menyempurnakan kitab sebelumnya, lengkap dan berlaku sepanjang zaman. Fungsi Kitab Allah dan Rasul Allah. Kitab sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulan, Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup. Rasul diutus untuk menyampaikan dan mencontohkan isi kitab. Kita wajib beriman kepada seluruh kitab dan rasul, tapi hanya mengikuti Al-Quran karena itulah kitab yang sempurna dan terjaga. Ya. Tadi kita sudah menonton
video materinya ya. Sekarang Ibu akan bertanya. Seputar video yang kalian tonton tadi ya. Menurutmu, apa perbedaan antara kitab dan rasul dalam menyampaikan ajaran Allah kepada manusia? Ada yang tahu jawabannya apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Eyang kitab adalah sebagai pedoman hidup yang berisi ajaran, hukum, dan petunjuk dari Allah. Sedangkan Rasul berperan sebagai penyampai dengan dan penjelas isi kitab agar manusia dapat memahami dan mengamalkannya dengan benar. Iya. Tepuk Superman. Tepuk Superman untuk Rizky. Oke. Mengapa Allah tidak langsung menurunkan ajarannya tanpa melalui para rasul? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena manusia membutuhkan contoh nyata. Rasul diutus untuk menjelaskan, meneladankan dan membimbing manusia agar dapat memahami ajaran Allah dengan baik dan tidak salah dalam menafsirkan isi kitab. Oke. Sekarang berikan aplaus untuk Algi. Bagaimana cara membuktikan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah di zaman sekarang? Ada yang tahu? Oke, Citra silakan. Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati dan mempercayai keberadaan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, meskipun isinya sudah tidak asli lagi. Oke, tepuk Superman untuk Citra. Jika hanya percaya kepada Al-Quran tetapi tidak kepada kitab-kitab sebelumnya, apakah itu sudah cukup menurut ajaran Islam? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, jelaskan. Tidak cukup dalam Islam, kita wajib beriman kepada semua kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, karena semuanya berasal dari Allah. Namun kita meyakini bahwa Al-Quran adalah penyempurna dan menutup dari semua kitab sebelumnya. Iya. Berikan aplaus untuk Aidil Fadila. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali materi yang akan kita pelajari ya. Pengertian kitab Allah dan Rasul Allah. Kitab Allah adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Diturunkan kepada rasul sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Oke, sedangkan rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan bertugas menyampaikan serta mencontohkan ajaran dari kitab tersebut kepada umatnya. Tugas rasul yaitu menyampaikan dan memberikan contoh
wa ta'ala. Mengapa kita harus mengikuti Al-Quran sekarang? Kenapa? Karena kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil tidak lagi utuh karena mengalami perubahan oleh tangan manusia. Mengalami perubahan oleh tangan manusia tadi Ibu sudah jelaskan, sudah ditulis ulang oleh tangan manusia. Makanya ketika kitab ini sudah mengalami perubahan, sudah tidak terjaga keasliannya lagi ya. Ya, sedangkan Al-Quran adalah kitab terakhir dan masih terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Kita mengimani keempat kitab ini, tetapi mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Cara membuktikan iman kepada kitab dan rasul, membaca dan memahami Al-Quran. Tahu? Membaca dan memahami isi dari Al-Quran. Jangan hanya membaca saja baru tidak dipahami. Silakan dibaca dan dipahami isi di dalam Al-Quran. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah membaca, memahaminya, habis itu kita mengamalkan lagi isi dari Al-Quran. Meneladani akhlak Rasulullah. Ya, akhlak Rasulullah yaitu jujur, amanah, penyayang, dan adil. Kita harus berperilaku jujur, amanah, penyayang, dan adil. Iya? Ya. Kita harus menghormati kita terdahulu dan nabi-nabi sebelumnya ya. Sudah paham dengan materi tadi yang Ibu jelaskan? Sudah. Oke. Kalau kita sudah paham dengan materinya, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Oke. Ini kelompok 1 ya. Meja ini kelompok 2. Meja ini kelompok 3. Terakhir meja ini kelompok 4. Kelompok 4. Sekarang Ibu akan membagi LKPD ini. Ya, sekarang perhatikan kolom di situ. Nah, perhatikan kolomnya. Silakan diisi. Silakan diisi tabel di situ berdasarkan pengetahuan setelah kalian menonton video tadi ya. Setelah menonton video
Besar lagi suaranya supaya bisa Nama dengar. lengkap. Boy, Cika, Citra, Ufa. Yang akan membacakan dan Citra. Ya, silakan. Besar suaranya ya. Indah Taurat. Penerima Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum-hukum dan perintah Allah untuk Bani
soalnya. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal isian ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Ya, sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Mata pelajaran kita hari ini atau materi pelajaran kita hari ini yaitu Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup. Rasul diutus untuk menyampaikan dan mencontohkan isi kitab. Kita wajib beriman kepada seluruh kitab dan rasul. Tapi hanya mengikuti Al-Quran karena itulah kita yang sempurna dan terjaga. Ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Perwakilan dari tiap kelompok satu orang silakan masuk. Satu orang. Oke, yang mana perasaan hari ini? Oke. Silakan duduk semua. Baik, sebelum Ibu tutup, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya maju di depan kelas, pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan berakhirnya doa, maka